Supaya punya uang cepat, akhirnya pinjam di rentenir, pinjam di pinjol, kejebak dalam situasi rentenir, akhirnya jual barang-barang, ya kan, mencuri. Live TikTok ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ditemani salah seorang senior punya pengalaman membina anak muda untuk prakerja ya, prakerja, pengembangan skill, dan beliau juga aktif di dunia marketing, digital marketing ya. Jadi banyak tentunya pengalaman yang bisa di sharing. Ini fakta yang terbaru ya. Fenomena ya. Ya, fenomena yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun, bahkan mungkin beberapa waktu sebelumnya. Iya. Ya, karena dia kejadiannya kan tidak langsung begitu kan, tidak spontan. Walaupun juga sebenarnya PHK itu bukan kejadian tiap tahun, Ya. tapi terus ada peningkatan di tiap tahunnya. Ya, betul, meningkat tiap tahunnya. Padahal sudah ada banyak mungkin ya usaha yang dilakukan atau yang dijanjikan oleh pemerintah untuk memberantas ini pengangguran. Ada orang yang membandingkan satu masyarakat sedang cari kerja, kemudian pemerintahnya lagi joget. Itu Miris ya. Miris sekali. Ada orang yang kayak gampangnya dapat kerja begitu. Tiba-tiba di sisi lain ada ribuan orang atau bahkan mungkin jutaan orang yang kesulitan untuk mencari kerja. Bagaimana kita melihat fenomena ini? Akan semakin membesar, semakin meningkat ini pengangguran. Dari janji-janji itu ada tidak yang bisa terrealisasi? Oke. Kalau dari segi janji yang terrealisasi sih 10 tahun terakhir sepertinya tidak ada janji terrealisasi. Soal peningkatan lapangan pekerjaan yang tadinya dijanji 19 juta lapangan pekerjaan itu sampai sekarang tidak ada sama sekali realisasinya. Jadi kalau bilang ada janji-janji ya saya rasa 10 tahun kemarin nggak ada sama sekali yang terjadi gitu ya. Yang ada malah kekhawatiran. Mungkin wacana itu banyak, tapi lebih kepada janji manis yang entah kapan ada cerita story yang story-nya ya, true story-nya betul-betul kenyataan untuk masyarakat. Dan fenomena di awal tahun semenjak 2025 masuk lagi paling parah setelah Lebaran ya, di mana setelah Lebaran ada puluhan ribu orang yang putus kerja dalam satu waktu, itu luar biasa menyakitkan ya. Kita tahu. Ya, katanya itu menurun ke jumlah orang mudik. Ya, menurun jumlah orang mudik. Betul. Jadi kalau dikatakan juga ada fenomena bahwa ada penurunan jumlah orang yang mau mudik, iya itu karena mereka lebih menyimpan dananya untuk tidak mudik gitu ya. Makanya kalau dikatakan bagaimana proses mudik tahun ini ya aman-aman saja karena memang berkurang ke orang berangkat. Terasa sekali itu. Terasa sekali. Jadi kita bisa baca lah ya. Ya di segala industri itu merasakan ya, bahkan baik itu swasta maupun juga pemerintahan itu pun juga tidak seperti yang dijanjikan gitu. Ada pelambatan ekonomi gitu. Yang masih nyaman sekarang ya karena masih ada uang belanja yang bisa dipakai untuk belanja untuk hidup gitu ya. Tapi untuk lebih jangka panjangnya kita belum tahu seperti apa. Tapi optimisme itu tetap ada. Optimisme tetap ada. Tapi melihat fenomena ini akan berlangsung sulit selama 2025 ini. Ya, katanya juga ini orang sudah mulai terkikis tabungannya. Iya, betul. Ya, orang rata-rata mungkin umur berapa gitu. Dia cuma bisa saving maksimal 4 juta rata-rata. Kalau itu sangat kecil ya sebenarnya untuk saving money untuk. Untuk di kota besar seperti Jakarta waktu 2010-an itu ada riset yang mengatakan untuk hidup di kota besar Jakarta dengan 2 orang anak itu minimal gaji itu 7 juta. Ya, apalagi kalau saving money cuma 4 jutaan kan. Apalagi dengan dengan kondisi yang sekarang itu kan 2010 ya, 2011. Nah, apalagi dengan sekarang di 2025. Itu sungguh luar biasa. Dan orang akhirnya melakukan
apa saja untuk saja. bertahan untuk hidup. Kalau dikatakan berat di zaman Covid, sesungguhnya 2025 akan sangat betul-betul sulit di zaman paceklik ya. Tergantung lagi kita untuk tetap berpositif ya, dalam artian kita terus berusaha untuk berikhtiar segala macam. Seperti itu. Jadi orang bilang semakin keras hidupnya, betul ya? Makin keras. Keras sekali. Ya kan, kalau dilihat faktanya kan tahun 2024 ya sekitar 77.000 ya PHK itu ya. PHK terdampak PHK itu naik 20% dari tahun sebelumnya di 2023. Yang terbesar itu dari DKI Jakarta karena kan industri memang terbesar di sana gitu. Nah, ini fenomena yang sebenarnya bisa jadi fenomena gunung es ya. Kalau kita lihat di industri-industri kecil lagi yang lain, ini kan industri besar, belum lagi di industri kecil yang belum melaporkan begitu banyak karyawan-karyawan di PHK. Ya, saya pengalaman pribadi juga ya, tahun 2023 kan resign ya dari kantor. Itu ternyata beberapa bulan ya, setahun lah gitu, setahun setelahnya. Setahun setelah saya tinggalkan, kukira tambah bagus. Ternyata dapat kabar itu juga merumahkan ya hampir mungkin setengah dari karyawannya. Padahal ini plat merah. Begitu ya? Ya plat merah lah, disebut plat merah. Plat merah ya, istilahnya di bawahnya plat merah. Di bawah gitu plat merah. Ya, jadi termasuk BUMN ya. Ya, jadi itu yang misalkan tadi di sektor plat merah saja, pemerintah saja sudah banyak kesulitan, apalagi di sektor swasta yang begitu banyak aturan, industri, investasi segala macam diganggu sama ormas. Jadi kan ini betul-betul Indonesia itu kalau mau dibandingkan dengan Vietnam, pertumbuhan ekonomi Vietnam itu lebih tinggi daripada Indonesia karena banyak kemudahan investasi yang dilakukan oleh negara-negara lain ke Vietnam. Padahal Vietnam kita tahu ya, dia masih landasannya komunis gitu. Nah, sedangkan Indonesia yang sudah katanya demokratis itu untuk pengembangan industrial saja itu sangat sulit. Ya, salah satu merek mobil di di Cina itu investasi di Indonesia itu kan sekarang kesulitan. Ada beberapa perusahaan yang kabur gitu. Ya, ada perusahaan kabur karena gara-gara tadi diganggu dengan salah satunya misalnya ormas gitu ya. Jadi ini yang menurut saya butuh sistematika aturan yang betul-betul langsung kepada kemudahan. Ya, bagaimana pengembangan industrinya berkembang. Nah, ini satu sektor ya, belum lagi industri-industri yang lain. Itu kan sektor industri kreatif. Jadi kalau misalnya seperti kata orang tua ya, kalau bukan PNS itu nggak kerja. Apakah PNS daftar PNS ini jadi? Ya, kalau sekarang kan model pekerjaan itu kan sekarang sudah banyak ya. Ada yang sebutannya freelancer, ada self employer segala macam, ada bikin startup, UMKM segala macam apapun itu. Cuma kan lagi-lagi ekosistem yang ingin kita bangun dalam dunia bisnis industri ini seperti apa gitu, yang bisa menyerap tenaga kerja yang terampil. Ini belum lagi bicara tentang SDM-nya lagi ya. Ini kita baru bicara tentang industrinya. Baru tentang tempat lingkungan untuk bersaingnya. Iya, baru untuk lingkungan bersaingnya, belum lagi bicara lagi dengan pasarnya, pasar globalnya segala macam. Nah, kalau dikatakan seperti apa sekarang sangat kompleks karena kita tidak bisa bersaing dengan bahkan selevel negara ASEAN sekalipun, gitu ya. Karena fenomenanya ya kita betul-betul jauh ya, kecuali timnas ya. Ada peningkatan kayaknya. Ada peningkatan lah timnas. Kalau urusan lainnya masih jauh di belakang itu, termasuk masalah SDM untuk tenaga kerja. Ya, ini juga kalau karena kan begini, pemerintah juga masih tiap tahun juga hampir buka ini ya, lowongan untuk PNS atau P3K. P3K, iya betul. Ya, di sisi lain juga ada efisiensi, ada penghematan yang besar-besaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi mungkin semakin banyak juga golongan ini anak muda, mungkin ya baiknya kayaknya lebih aman PNS memang. Iya, kalau dilihat dari segi jangka panjangnya, ya bekerja di plat merah itu paling aman sebenarnya, karena bulanan aman, ya seumur hidup ya aman lah dijamin, BPJS segala macam sampai kejaminan hari tua gitu ada gitu. Tapi sektor ini pun kan terbatas. Ya, persaingannya kan terbatas. Dari 1.000 orang yang masuk atau 1.000 orang yang masuk paling diterima tak 1 tak 2 gitu ya.
Dan itu pun juga persaingannya luar biasa. Jadi kalau kita mau masuk ke sini dan ini mengharapkan sektor pekerjaan di pemerintahan itu diambil full, maka itu mustahil. Ya makanya untuk tidak banyak bersaing ya, banyak juga biasa fenomenanya ya merantau keluar daerah, pergi di daerah untuk Petibuan Kamboja ya. Bang judi Pak. Ya jadi banyak ya ke sektor-sektor lain yang akhirnya bukan masuk pada dari segi keterampilan maupun juga pendidikannya. Jadi kayaknya sih kalau selain PNS misalnya kemudian menggantungkan hidup untuk jadi ini ya di perusahaan-perusahaan di Indonesia di masa atau di tahun ini mungkin memang enggak berat. Berat. Tidak bisa terlalu berharap. Ya, kalaupun harapan yang bisa dimiliki adalah tetap berusaha. Intinya kan Allah itu meminta kita untuk berusaha memaksimalkan apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya sebagai skill, apalagi kita punya badan yang sehat, ya insya Allah itu pasti ada. Cuma dalam artian ada namanya tanggung jawab negara, ada tanggung jawab sebagai seorang individu. Nah, individu ini kan kita berusaha nih untuk mencari kerja, dan negara pun sebenarnya harus memfasilitasi. Ya kan, memfasilitasi warganya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dia. Kalau di negara-negara lain kan ada jaminan, ada beberapa negara itu memberikan jaminan bagi pengangguran itu diberikan tunjangan. Kalau di Indonesia kan ada dulu jaminan kehilangan pekerjaan. Oh, saya nggak tahu. Ada tahun berapa tuh? Ada sistem jaminan kehilangan pekerjaan. Saya tidak tahu apakah itu berjalan atau tidak, atau tersalurkan atau tidak. Jadi belum adanya ya masih kompleksnya aturan yang ada ya. Jadi betul-betul tidak memberikan jaminan pekerjaan apapun untuk masyarakat yang dalam artian ini fresh graduate ya Pak. Dalam artian dia baru lulus gitu ya. Dalam artian seperti apa? Makanya fenomena setelah lulus dan akhirnya nganggur itu kan terjadi gitu ya. Baru-baru saja minggu lalu saya di WA gitu, dia baru selesai sudah sehari kemarinnya dia langsung WA saya, Kak adakah pekerjaan? Adakah? Ya ada pekerjaan, dan itu fenomena, dan itu sudah sering terjadi gitu ya. Kalau kita mau ambil pekerjaan juga dari keluarga kita sendiri kan juga nggak enak gitu ya. Tidak enak. Ya. Ada masalah kayak biar mudah keluarga. Ya gitu itu juga jadi dinamika dilematis itu ya. Kalau ada pekerjaan kita mau kasih keluarga atas, tiba-tiba ya nanti bagaimana gitu. Nah ini kalaupun juga sama orang lain, khawatirnya kalau kita rekomendasikan nanti baru diterima kerja keluar Nah ini juga menjadi batu sandungan untuk bagaimana mereka mau berkembang. Pada intinya sebenarnya masyarakatnya ini seperti apa? Gitu. Ada juga ini ya fenomena Gen Z yang katanya tidak terlalu bisa betah kerja ya, lompat-lompat gitu. Kalau sudah tidak senang sedikit saja gitu, cari apply di perusahaan lain. Betul. Jadi itu kan problematika etos kerja sebenarnya yang melibatkan satu generasi yang di sudut pandang kita bahwa ini yang mungkin barangkali bagi industri pun juga sebagai PR cambukan gitu ya, bagaimana mereka itu tidak betahnya dalam satu industri yang memang sudah jalannya, apalagi kalau sudah dimarah-marahi atau bagaimana ya. Nah ini juga fenomena yang bikin miris sebenarnya, karena harus pilih-pilih pekerjaan, apalagi kalau harus pilih pekerjaan yang tanda kutip layak untuk dia ya, tapi skillnya tidak dimungkin dengan skill yang baik gitu. Itu masalah. Jadi ini dilematis. Beban bagi perusahaan. Ya ini beban perusahaan. Nah kita kan pernah mengalami di masa itu ya, ketika kita belum jadi siapa-siapa gitu kan. Kita kan nyari pekerjaan yang akhirnya di mana fokusnya waktu itu dari awal kita mencari kerja ya bukan masalah gaji dulu yang kita pikirkan. Penting kerja dulu. Ya, yang penting kita dulu di zaman itu ya, di zaman kita awal-awal bekerja ya, yang penting kita punya pengalaman, punya portofolio, kita jalankan selama setahun, 2 tahun, segala macam. Dan ini yang tidak dimiliki sekarang, gitu. Yang ketika dia baru lulus, dia langsung melamar, dia langsung mau sesuai dengan apa yang menjadi gajinya, gitu ya. Ekspektasinya dia, gitu. Seperti dia tahu semua, padahal sebenarnya di dunia sesungguhnya di dunia pendidikan sama di dunia industri itu berbeda.
Ini kompleks sekali kalau masalah bicara tentang PHK, termasuk masalah tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi kita yang begitu lambat. Sejak 10 tahun kemarin itu tidak naik sampai ke 6%. Gitu ya. Tapi katanya bertahan di tengah Covid. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan itu pernyataan itu, bahwa Indonesia ini ternyata mampu melewati masa Covid dengan ya cukup baik lah. Ya, yang harusnya diapresiasi itu bisa bertahan di tengah Covid itu adalah rakyatnya. Oh gitu iya, ya. oke. Iya, bukan pemerintahnya. Pemerintahnya kalau mau dikatakan ya sudah jalan semua di proyeknya ketika Covid kan. Proyek ini jalan di semua industri. Tapi yang membeli kebutuhan masyarakat itu kan masyarakat sendiri. Ya kan, kita atau Mas Mukmin, saya pribadi, kita kan tidak pernah dapat bantuan sosial dari ya kan, kita tahu juga kita berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan rezeki yang halal untuk waktu di zaman Covid itu. Nah, jadi ada tadi yang menarik ya soal rezeki ya, ada tadi disebut rezeki dengan mencari kerja, dengan fakta di keadaan yang menimpa masyarakat secara umum. Betul. Nah, ini juga kadang orang masih salah menempatkan mungkin ya, atau belum terlalu memahami secara komprehensif. Kaitan antara rezeki dengan mencari kerja. Yang kalau rezekinya ada gitu, itu kan dari segi keyakinan betul. Iya, betul. Tapi mencari kerja itu adalah sebuah tanggung jawab pribadi ya, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi berbagai macam kemampuan, harus dimanfaatkan. Nah, itu yang ada juga begini, keyakinan misalnya kondisi kapitalisme sekarang harusnya kan tidak membuat kita merasa insecure atau merasa ketakutan yang berlebihan kalau kita paham tentang konsep rezeki itu. Jadi bagaimanapun kondisinya, selama bahwa pasti Allah itu akan menjamin rezeki hambanya. Betul. Ya, meskipun kondisi misalnya kapitalisme yang kalau memang rezekinya ada gitu. Cuma kan kalau di orang kadang bisa menjadi istilahnya itu berpasrah diri juga ya. Nah, ini batasan-batasan ini yang kadang orang tidak tahu batasan yang jelas. Betul. Ya. Jadi memaksimalkan diri dalam mencari nafkah itu adalah sebuah kewajiban sebagai seorang muslim. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, apalagi kita laki-laki, punya tanggung jawab terhadap diri, keluarga, apalagi yang sudah punya keluarga ya. Karena kan sekarang juga kejam banget ya, banyak laki-laki yang miris dipaksa kerja sama istrinya gitu kan, udah bisa cari kerja dan akhirnya membunuh. Oh iya, ya, yang ada fenomena di Maros ya. Itu yang sangat disayangkan. Padahal sebenarnya kalau mau bersahabat antara suami dan istri, ya insya Allah itu pasti akan ada jalan yang Allah berikan gitu. Dan ini juga satu sudut kecil dari masyarakat kita sekarang yang jauhnya dari agama gitu ya. Khawatirnya terhadap apa yang Allah akan berikan pada dia. Masalahnya juga adalah dia tidak memaksimalkan upaya-upaya yang harus dia lakukan untuk mencari rezeki. Apa yang tidak membuat dia bisa mendapat rezeki? Ya, atau mencari kerja misalnya. Apa yang membatasi dia? Yang pertama adalah dia tidak punya kemampuan sebagai skill. Apa yang bisa menjadi kemampuan dia? Apakah dia belajar atau tidak? Kalau misalnya dia sudah punya kemampuan misalnya bawa mobil, berarti kan dia punya kemampuan driver, driver kan? Ya sudah, usaha dulu memaksimalkan itu, ya kan? Jadi dia menjadi freelancer gitu ya, bisa jadi sopir segala macam, dan itu pasti ada kebutuhannya besar. Cuman lagi-lagi kita mau nggak seperti itu kan, selalunya terbatas masalah modal. Nah, modal pertama adalah skill tadi. Ada nggak skill yang kita sudah penuhi? Ya, terus apa lagi? Misalnya kalau kita tidak punya modal skill kemampuan yang lain, kita bisa punya kemampuan misalnya berjualan. Ya, sudah mulai berdagang kalau tidak bisa menjadi karyawan. Mulai dengan berdagang. Intinya adalah kesabaran yang harus kita lakukan dengan usaha yang maksimal. Melalui prosesnya. Dan fenomena ini hal ini tidak saya lagi katakan bahwa masyarakat kita karena jauh dari Islam, akhirnya selalu mencari jalan singkat. Cari orang dalam. Ya, cari jalan singkat, ya.
supaya punya uang cepat, akhirnya pinjam di rentenir, pinjam di pinjol, kejebak dalam situasi rentenir, akhirnya jual barang-barang, ya kan, mencuri. Live TikTok ya. itu istilahnya dalam artian sebenarnya sangat sangat dalam kehidupan ini ya harus juga nyari yang lebih baik ya. Kalau live TikTok dan menjualnya tidak ada masalah, dia jualan produk segala macam. Tapi kalau harus pargoi segala macam itu miris sekali sebenarnya. Modalnya modal ini menghabiskan modal kemuliaan, kehormatan. Ya disitulah rasa malu. Walaupun tadi ada bahwa apapun yang terjadi sekarang di sistem kapitalisme ya membuat orang melakukan apa saja untuk tetap hidup, dan itu terjadi ya. Itu saking beratnya ini harus survive di tengah kondisi yang sangat gelap ini. Iya. Gelap ini. Dan fenomena ini fenomena Indonesia gelap itu kan bukan sebuah hanya sebatas kampanye, tapi sebuah fakta yang terjadi di tengah masyarakat sejak awal tahun 2025 kita sudah mulai pergantian presiden bukan? Ya, sejak sudah seperti melihat bahwa ya setelah 10 tahun sebenarnya kita tidak perlu lagi teoretik atau omong-omong yang ada gitu, tapi harus digas full. Ya kan, tapi 10 tahun ini ketika ganti presiden baru seperti memulai dari awal lagi dan dibarengi dengan omong-omong yang tidak masuk akal lagi, dan akhirnya fenomena itu terjadi di masyarakat. Yang enak adalah pejabatnya. Ya, karena pejabat ya secara hierarki ya mereka sudah menikmati apa menjadi fasilitas negara, tapi rakyat di bawahnya. Ya, apalagi digecek dengan efisiensi yang ada gitu ya. Nah, ini sektor luar biasa. Jadi tidak kuat di rakyatnya, makanya sebenarnya yang membuat kita tetap kuat di ranah Indonesia sekarang, dolar itu hampir pernah mengangkat sampai 17.000 ya, 17.000 itu karena masih adanya UMKM yang bisa menopang di sektor bawah. Itu pertumbuhannya cukup tinggi ya sektor UMKM. Kalau 2098 kan UMKM itu waktu itu masih kurang ya, jadi makanya peningkatannya atau fenomenanya krisis betul-betul anjlok di 98. Nah, kalau 2025 ini ya yang kasih kuat itu rakyat. Justru sektor real, karena sektor non real kan parah ya. Sehancur-hancur sampai sempat down banget penjual pasar saham. Ya. Jadi ini juga banyak yang justru ambil ini anak-anak muda yang ikut ini trading ya, untuk menyambung hidupnya. Ya, itu kan sebenarnya sih hal yang mereka tidak tahu seperti apa resiko terbesarnya sebenarnya. Hanya sebatas ikut lifestyle gaya hidup. Bahkan kalau saya lihat fenomenanya jadi FOMO, ya malah investasinya ke hal yang salah sebenarnya. Malah sebenarnya sih kalau mau realnya ya emas, dan itu terjadi. Cuma sekarang emas, luar biasa kan ya. Jadi itu betul-betul investasi yang paling cocok kalau di Islam, dan Islam itu ajarkan adalah adanya di emas dan sektor real yang nyata. Nah, jadi ini juga ya soal naiknya harga emas ini, apakah ini mungkin agak lebih luas ke ekonominya, bisa menjadi sebuah indikator bahwa krisis ini parah inflasinya. Iya, inflasi ya walaupun sebenarnya selalu dibanding-bandingkan dengan negara lain ya. Luar itu bahwa inflasi Indonesia itu masih lebih aman dari beberapa negara baik Arab maupun juga Amerika ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini ada fenomena yang betul-betul akan lebih parah daripada apa yang kita sebut dari krisis 98. Apa itu fenomena ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ini sudah mulai terjadi gitu ya, demo di mana-mana segala macam, pemerintah hanya memilih untuk menjadikan program-program yang populis ya di tengah masyarakat, nampak tidak berdampak efek besar di masyarakat. Itu hanya untuk berbagi-bagi proyek-proyek saja ya, tanpa ada memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat di bawah gitu.
Jadi memang kalau dilihat ya trust masyarakat ke pemerintah agak sudah ini. Cuma masalahnya adalah muncul sikap yang acuh gitu dari masyarakat. Kayak pengurusan pemerintah ya biarlah mereka, nggak usah dipedulikan. Kita urus diri bertahan hidup. Ya, akhirnya seperti itu. Makanya akhirnya masyarakat memilih untuk melihat pribadi masing-masing. Bagaimana tetap untuk survive di krisis yang ada. Ya, yang penting terhadap mereka, yang penting saya bisa tetap hidup, ya gitu. Di industri yang ada parah sekali. Misalnya kayak di industri minyak gitu ya, minyak kelapa itu di industri yang kami sedang jalani itu, bahan baku untuk minyak saya itu sekarang udah sulit. Itu terancam. Kenapa? Karena banyaknya pengolahan minyak kelapa itu sudah tutup. Kira-kira kelapa di Indonesia banyak tidak? Banyak. Kalaupun bahkan terbesar di dunia. Tapi kenapa industri bahan baku minyak itu menghilang? Ternyata bukan hanya menghilang, tapi kebanyakan diekspor ke China karena kebutuhan di sana lebih besar daripada di Indonesia. Ya, otomatis ya kan, kebutuhannya meningkat di sana, dikirimlah ke sana, dan akhirnya kita lagi-lagi menjadi hanya sebatas konsumen, bukan negara produsen. Di China menjadi negara industri. Ya, kita nanti mengimpor hasilnya, dan itu akan terjadi. Ya, kenapa kita terancam dengan fenomena misalnya apalagi nih yang persenan dagang perang dagang antara Cina dengan Indonesia, dan kita kan diberikan pajak impor impor yang tadinya 32% tiba-tiba dikasih naik. Katanya sudah di lobby. Ya, di lobby tapi naik gitu, lebihnya malah naik gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih bukti bahwa ketidakmandirian kita secara ekonomi. Bergantung. Iya, karena kita bergantung sama barang impor yang ada di luar negeri. Kenapa barang impor luar negeri kita butuhkan? Karena mereka yang olah. Padahal bahan bakunya ada di kita. Ya kan? Semua ada. Dan coba saya saja ketemu kemarin dengan teman-teman dari bidang herbalis. Ya, yang katakan bahwa di Indonesia itu untuk bahan-bahan baku obat dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa tuh. Jenis tanamannya untuk penyembuhan saja itu dari segi obat loh, herbal itu ya. Itu dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki begitu kekayaan alam luar biasa untuk industri herbal. Ya kan, obat-obatan ini. Nah, belum lagi di industri lain kayak tambang, ya, terus batu bara, emas, itu kan. Bahkan kemarin saya sempat lihat beberapa fenomena video di Facebook itu tambang-tambang ilegal, masyarakat tuh gampang sekali dapat emas. Iya, yang di danau itu. Iya, sudah luar biasa loh. Iya, bisa dapat satu bulan itu bisa dapat sampai 100 gram. Ya kan? Baru harga 1 gram 2 juta misalnya. Nah, itu kan sudah sampai 200 juta kan. Nah, ini apa yang salah itu kan, bertanya lagi, apa yang sebenarnya salah dengan negeri kita gitu ya. Ini belum lagi fenomena yang lain gitu. Jadi kenapa kita banyak bicara tentang fenomena? Karena ya di situ perkara-perkara yang tidak selesai dalam negeri ini, dan itu selalu berputar-putar. Fenomena berulang dan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Entah sampai kapan. Kalau saya satu cara mengukur krisis mungkin secara pribadi atau mungkin pasti itu dilihat dari sapi kurbannya. Biasanya gitu. Kalau krisis itu biasa sapi kurbannya tuh sedikit ya. Ya, sebegitu. Jadi orang lebih banyak saving money daripada untuk bersedekah. Ya, tapi coba nanti kita lihat ya fenomenanya. Tapi bisa juga dikatakan bahwa Indonesia ini juga termasuk negeri dermawan ya. Tertolong dari situnya sih. Kalau dari segi untuk fenomena sedekah, infak sedekah itu Indonesia lah yang terbesar, termasuk terbesar dari negeri-negeri yang lain. Maka sebenarnya dari DNA, sifat, psikologi dari sebuah rakyat Indonesia, rakyat Indonesia, sebenarnya rakyat kita itu baik-baik kok. Nggak mau lihat kelaparan. Kalau kita biasa lihat sosial eksperimen, kita itu pasti punya empati besar terhadap orang, untuk berbagi gitu ya. Dan itu satu hal yang patut kita banggakan sebagai seorang rakyat Indonesia ya.
punya rasa berbagi tinggi, empati yang tinggi terhadap orang, ramah terhadap apa saja gitu ya, segala macam. Saking ramahnya penjajah pun kita bikin ramah gitu ya. Dan akhirnya ini menjadi logika yang salah karena kita membiarkan orang-orang luar ya, orang luar itu bisa mencokol kekayaan alam bangsa ini. Oke, Belandanya, VOC-nya keluar, pindah. Ya, akhirnya Indonesia berdiri menjadi satu kesatuan negeri Indonesia Raya. Tapi aturannya, ya, kebijakannya itu masih ada. Orangnya tidak ada nih, tapi kebijakannya. Masalahnya lagi orangnya sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah sifat-sifatnya, ya, bahkan karakter penjajahnya diwarisi ke anak bangsa sendiri dan dianggap sebagai standar yang baik. Ya, ini jadi standar yang baik gitu ya. Dan ya, ini yang membuat kita miris sebenarnya. Kita berharap Indonesia terlepas dari penjajahan ya betul-betul full, ya, bisa mandiri lah. Cara mandiri seperti apa? Mulai dari aturannya yang betul-betul kita pilah-pilah yang mana yang terbaik. Juga paling penting pola pikir ya, yang tidak lagi mengikuti pola pikir penjajah. Iya, pola pikir yang terjadi di bangsa kita ya pola pikir penjajah gitu. Penjajah dan terjajah. Ya. Ada yang berpola pikir penjajah dan terjajah. Ya, ikhlas banget ya. Kita ikhlas untuk dijajah dan kayaknya memang karakter yang dalam artian kita ini ramah. Saya katakan kita ini ramah karena saking ramahnya kita itu ya orang datang ke kita bisa menerima. Ya, tapi ketika kita dijajah kita tidak sadar bahwa kita ini sedang dijajah. Dan menganggap itu baik-baik aja. Ya, apalagi kalau memaklumi koruptor ya kan, lucu kan sampai ada koruptor dibebaskan gara-gara dia berperilaku baik gitu. Ya. Itu nih apa gitu. Sangat ya. Pemaaf. Jangan sampai bilang so what gitu. Ya, jadi ternyata tidak baik juga ya, karena ya, harus ada batas-batas yang jelas mana suatu kalau pelanggaran ya harus dianggap sebagai pelanggaran. Iya. Ya, dan di situ ada hukuman. Apa gunanya hukuman untuk kalau tidak dipakai untuk menghukum sesuatu yang jahat? Ya, jadi kita kita lihat bagaimana ya fenomena pergerakan pemerintahan 5 tahun ke depan ini ya, di mana 19 juta lapangan kerja. Ya. Itu janjinya ya di waktu debat ya. Debat dan seperti apa nanti realisasinya, karena kalau memang di sektor pemerintahan itu sepertinya sulit. Ya, untuk menerima 19 juta orang di pemerintahan itu kan sudah menghabiskan APBN setengahnya gitu ya. Sedangkan kita saja minus APBN itu sampai 300 triliun gitu ya. Nah, belum lagi di sektor swasta. Nah, kalau mau menumbuhkan sektor swasta, apa yang menjadi pengembangan cepat supaya sektor swasta ini berkembang ya, seperti apa misalnya peningkatan jumlah UMKM atau peningkatan jumlah industri kecil menengah segala macam. Dan ini kita lihat seperti apa aturan-aturan yang dilahirkan. Jangan sampai akhirnya mendukung, hanya yang tercipta adalah aturan-aturan yang mendukung para korporator ya, dalam artian hanya sebatas pemegang modal saja, modal besar. Modal besar, sedangkan orang-orang yang di bawah yang mau memulai, yang betul-betul dia yang menjaga Indonesia. Ya sebenarnya sih saya katakan dari awal, yang menjaga ekonomi tetap jalan sekarang itu di UMKM. Ya, karena masih ada belanja yang ada tuh untuk industri lebih besar lagi korporat. Itu sudah uangnya sudah tidak tahu kemana. Ya, itu ya. Ya kan kita bisa lihat kan pasar saham seperti apa lanjut itu kan sudah diambil Miwana kemana kita tidak tahu. Uangnya lari kemana entah. Iya, syukur masih ada penjual bakso. Iya. Ya, itu juga waktu saya lulus kuliah, masalahnya kan kalau ada uang sedikit antar jadikan modal atau bertahan hidup. Itu karena kita tidak dalam kondisi lingkungan yang memberikan kita kesempatan untuk mencoba berusaha. Kita kan tidak punya privilege untuk bisa hidup dan memulai dengan sesuatu hal yang baru gitu kan ya. Makanya kan kita butuh pengalaman dulu, memulai dari gaji yang tak 50.000 dulu 1 bulan, dicoba dibayarnya, punya skill kemampuan yang ada, ya kan, akhirnya belajar tentang ini masuk di industrinya cocok tidak cocok, keluar lagi cari lagi, dan itu kan memang sebuah perjuangan proses hidup ya, hingga kita bisa
stay bahwa ada begini ternyata pola hidupnya. Nah, di SDM kita seperti itu enggak sekarang, ya kan? Nah, pemerintah kita membuka peluang-peluang besar enggak? Ternyata kan tidak. Yang terjadi adalah buka peluang untuk menambah pejabat baru, sedangkan rakyatnya dikasih kencet supaya efisiensi mungkin gitu ya. Dan sedangkan kan target untuk rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional atau RPJMN ya dari pemerintahan Presiden Prabowo ini hingga 2029 itu targetnya 8% untuk penumbuhan ekonomi. Ya. Sekarang berapa? Sekarang kalaupun target tahun ini ya dianggap 5,3% itu sudah bagus Mi untuk tahun ini ya. Tahun depan itu diperkirakan mereka merilis 6,3%. Ya. Ada pertumbuhan. Nah, kalau saya ini bisa jadi sama dengan 10 tahun terakhir. Itu tetap down gitu. Dan fenomena di Indonesia itu selama 3 tahun menjabat sebagai presiden biasanya sudah beda haluan lagi pembahasan. Ya kan? 3 tahun masa politik di Indonesia itu sudah pembahasan lagi. Kenapa? Karena sudah masuk ke ranah pemilu lagi. Ya, jadi ini juga banyak ya fenomena yang ada satu aturan beberapa waktu belum selesai, belum rampung, belum terlaksana dengan baik, berubah lagi. Ya, ini juga rencana ya di podcast berikutnya mungkin soal pendidikan juga kurikulum berubah lagi. Iya, beda menteri, beda. Ya, itu lagi bahwa yang terjadi di negara kita bukan berarti perlu diragukan kan, kita memberikan kepercayaan semua sama pejabat untuk melakukan. Cuma dalam artian ketika 5 tahun berjangka itu terus berubah-berubah maka tidak ada hal yang bisa tetap. Gitu. Karena saya katakan tadi 3 tahun pemerintahan di Indonesia perkiraan 2027 insya Allah sudah pemilu lagi. Ya, fokusnya orang sudah masuk ke ranah pemilu. 2028 sudah masuk lagi masuk pesta pemilu ya, dalam artian sudah masuk fokus di tahun pemilu, apalagi di 2019 sudah selesai lagi. Di 2045 itu sejarah. Dan begitu saja. Cuma mengulang siklus. Walaupun kemarin kan Pak Prabowo bilang 32 tahun terakhir kita betul-betul terjebak dalam fenomena krisis gitu ya. Ya jangan sampai ya di masanya tambah lagi, makanya kemarin itu bilang jangan lanjut deh. Ya ini memang mengkhawatirkan, apalagi di tahun ini ya. Saya secara pribadi merasakan itu kayak kenapa kayak tambah susah, tambah kacau di berbagai sektor. Gitu. Jadi semakin parah. Betul. Jadi sisa walaupun sebenarnya kita ada pelajaran ya di zaman Covid. Ya, Covid itu betul-betul kita dibuat kuat untuk menghadapi krisis yang ada di zaman itu. Cuma lagi-lagi bagaimana kita itu tidak hanya sebatas berpikir individualis, karena tipikal sebagai seorang muslim itu ya bagaimana secara masyarakat ya itu kita saling merangkul masyarakat ya. Indonesia ini kan terdiri dari 280 juta penduduk Indonesia. Ada seorang bapak, ada seorang ibu ya yang entah masih hari per hari ini masih mencari atau masih khawatir mau makan apa hari ini gitu ya. Mungkin tidak kena sama kita, tapi lihatlah bahwa di luar sana itu ada yang orang khawatir hari ini tidak tahu mau kerja apa. Dan ini kalau kita tidak punya empati untuk merubah apa yang dikatakan bahwa sistem ini betul-betul tidak mengakomodir rakyatnya untuk terus bertumbuh, terus berkembang, ya maka fenomena ini akan terjadi ke masyarakat kita bahkan di kelas bawah. Nah, jadi itu mungkin juga sebagai closing statement closing ya, bahwa memang di masa-masa yang sulit dan berat ini tentu tidak menjadi solusi ketika kita hanya memikirkan diri sendiri. Betul. Ya, karena masalahnya ada pada sebuah sistem, pada sebuah ekosistem ya, yang berjalan dengan sebuah sistem yang sebenarnya salah. Iya. Ya,
itu yang sangat individualis terhadap masyarakat. Pemerintahnya individualis, memikirkan dirinya sendiri. Iya. Rakyatnya juga bersifat individualis. Iya. Jadilah. Jadi tingkat stres yang ada di masyarakat saat ini betul-betul luar biasa ya. Seperti saya katakan tadi, yakin di luar sana kalaupun tidak menimpa kita, di luar sana itu ada orang tua, ada seorang suami yang satu harian dia nyari ngojek itu untuk memenuhi beli beras untuk istrinya, untuk keluarganya gitu. Yakinlah di luar sana ada seorang ibu yang berharap suaminya bawa beras makanan. Ya kan, kalau kita bicara gitu kan miris banget ya. Walaupun hari ini kita tidak mengalami. Ya, tapi kan kita sudah lihat fakta-fakta beritanya, lihat bagaimana seorang suami tega membunuh istrinya gara-gara cekcok masalah pekerjaan. Dan akhirnya yang jadi korban anaknya. Ya, bahkan dia bilang tidak adil kini Tuhan gitu ya, dan Masya Allah itu bikin miris. Nah, kalau hari ini Anda merasa tenang-tenang saja, coba merasa khawatir bahwa fenomena itu ada di negeri kita sekarang ini. Iya, betul. Jadi kita jangan sampai mati rasa empati kita. Mati rasa empati. Ya, meskipun memang kita harus berjuang sendiri juga karena tidak ada yang mengayomi. Iya, betul. Tapi sesama saudara, sesama warga Indonesia khususnya, tentu juga harus saling tolong menolong. Dan yang paling penting adalah kita sama-sama memikirkan ya, merasakan bahwa penderitaan atau krisis yang terjadi ini adalah sesuatu yang harus kita rubah bersama. Bukan sesuatu yang didiamkan, bukan urusan pribadi. Bukan urusan pribadi, bukan urusan orang lain dan bukan urusan kita, tapi urusan kita karena kita sama-sama merasakan. Ya, ketidakadilan itu terjadi ketika kita abai terhadap keadilan. Betul. Ya, karena kita merasa bahwa kita bukan yang terkena ketidakadilan itu. Kita merasa bahwa orang lain yang terkena. Jadi akhirnya kita bilang sudah tidak apa-apa, bukan saya. Nah, itu terjadi ketidakadilan di situ. Itu yang akhirnya membuat ketidakadilan terjadi karena kita mengabaikan ketidakadilan. Oke. Baik, itu mungkin masih banyak yang bisa kita bahas, yang bisa kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Siap. Di podcast berikutnya. Di lantai atas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.